Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Restuasi, merupakan dosen tetap jurusan S1 Teknik Industri. Perkenankan saya, pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Standarisasi Industri dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment yang mencoba untuk berfokus pada student-centered learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Standarisasi Industri. Mata kuliah Standarisasi Industri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Global Jakarta. Mata kuliah standarisasi ini memiliki bobot sebesar 3 SKS teori selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Standarisasi Industri bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang standarisasi serta konsep umum dan teknis yang ada di dalamnya. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang pendahuluan, sejarah standarisasi, prinsip standarisasi, penerapan standarisasi produk dan jasa, konsep mutu, level dan pengembangan standar, standar metode pengujian, standar sistem manajemen mutu, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan tanda kesesuaian. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Teknik Industri yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, berkontribusi pada peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, berkeyakinan mampu berfungsi efektif di dalam tim yang bersifat multidisiplin. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep produksi yang senantiasa memperhatikan norma, regulasi, dan standar yang berlaku, serta meningkatkan pencapaian target mutu yang efektif dan efisien. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada akhir perkuliahan ini ada 4, yaitu: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah standarisasi di Indonesia dan di dunia secara umum. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang tujuan, prinsip, manfaat, konsep mutu, infrastruktur mutu, level, dan pengembangan standar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penerapan standar, metode pengujian, dan standar sistem manajemen mutu. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang penilaian kesesuaian, akreditasi, dan tanda kesesuaian yang digunakan. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah Standarisasi Industri ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar Standarisasi Industri yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran mata kuliah standarisasi dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dari keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tools web conference. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group dan Sevima untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah standarisasi industri dan penugasan secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah standarisasi industri ini dilakukan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis sebelum UTS, kemudian UTS dilaksanakan pada minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 kembali pemaparan materi dan UAS dilaksanakan di minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah standarisasi didapatkan dari 4 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak 3 kali, baik individu maupun kelompok,
dengan rubrik penilaian yang disesuaikan dengan masing-masing jenis tugas UTS dan UAS yang dilakukan dengan memberikan soal esai kepada mahasiswa dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapatkan materi di mata kuliah standarisasi industri. Bobot nilai dari masing-masing komponen evaluasi penilaian mata kuliah standarisasi industri adalah: yang pertama, kuis 10%, yang kedua, tugas 30%, yang ketiga, UTS 20%, dan yang keempat, UAS 40%, dengan bobot total evaluasi penilaian mata kuliah standarisasi industri sebanyak 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah standarisasi industri untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Industri Universitas Global Jakarta. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semua, kita sudah mulai masuk ke mata kuliah standarisasi industri. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Baik, sebelumnya kita mulai berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, untuk presensi absen hari ini, teman-teman bisa mengakses di isi akad, bisa di scan barcode-nya untuk absensinya. Silakan di-scan dulu. Sudah? Sudah. Baik. Kalau gitu kita masuk ke materi hari ini, yaitu penerapan standarisasi dan pada produk dan jasa. Sebelumnya, teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang prinsip standarisasi. Oke, prinsip standarisasi. Berarti teman-teman sudah tahu ya, paham maksud dari apa itu standarisasi, kemudian prinsipnya bagaimana. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu penerapan standarisasi pada produk dan jasa. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4 tujuan yang akan kita capai ya untuk memenuhi materi pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan prinsip dasar standarisasi dalam konteks produk dan jasa. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis standar yang berlaku secara nasional dan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan peran penting standarisasi bagi produsen, konsumen, dan pemerintah. Yang keempat, menganalisis penerapan standar pada produk dan jasa di berbagai sektor industri. Nah, itu adalah tujuan kita. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman sebelumnya sudah memahami mengenai prinsip standarisasi. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan produk dan jasa tidak bagus sehingga harus di-reject? Ya, di-reject maksudnya adalah ditolak. Ya, ditolak. Berarti produknya itu cacat, ya, tidak sesuai dengan standar atau tidak sesuai dengan kualitasnya, tidak memenuhi ya. Oke. Nah, di sini ada 3 gambar. Kita akan bahas dulu gambar yang pertama. Yang pertama adalah jargon kecap nomor 1. Ya, di sini ada kecap nomor 1. Nah, jargonnya adalah is so yesterday. Ya, dia punya jargon ini kecap. Berarti kan harusnya bisa mengklaim dari kualitasnya, ya, mutu produknya. Oke, sekarang saya tanya teman-teman. Siapa yang punya jargon dari produk yang ada di Indonesia? Saya. Oke, Aurel. Yamaha, semakin di depan. Woi, ya, Yamaha semakin di depan. Nah, bagaimana si Yamaha ini bisa mengklaim bahwa dia semakin di depan daripada produk-produk kompetitornya?
Ya, berarti kan dia harus memenuhi standar, punya kualitas yang bagus, betul. Ya, oke. Next, ada lagi? Ya, Tristan. Tadi kan di bidang otomotif ya. Kalau saya di bidang makanan. Oke. Snack. Ya. Itu jargonnya life is never flat. Mungkin Oke. itu filosofinya dari keripik kentangnya yang agak bergelombang. Oke. Mungkin mereka ngambil jargonnya dari situ. Oke, jadi dia nggak pernah datar ya, keripiknya bergelombang gitu. Ya, jadi kalau kita makan snack, ya harapannya adalah kita tuh nggak bosen gitu ya, malah kita menjadi happy gitu. Nah, dengan menentukan produk yang bisa dicintai oleh masyarakat, pastinya harus ada jargon. Nah, selain jargon, kualitas. Oke, betul. Ada lagi? Oh, gantian. Amanda. Kalau saya ada komis, cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Wih, hafal banget ya. Cintai ususmu, minum Yakult setiap hari. Oke, nah dari jargon tersebut pastinya, apalagi ini berhubungan dengan organ dalam manusia, kesehatan, ya kan? Kalau sudah berhubungan dengan kesehatan, pastinya jaminan atas kualitasnya harus dijaga, diutamakan gitu ya, karena dia sudah berani mengklaim bahwa kita mengkonsumsi produk tersebut kita akan sehat ya. Nah, itu panjang untuk perjalanan meraih kualitas dan standarnya, sertifikasinya itu panjang ya, karena kan hubungan dengan kesehatan. Oke, tadi siapa? Raka? Luwak white coffee. Luwak white coffee. Enak diminum, nyaman di lambung. Nah, enak diminum, nyaman di lambung. Itu juga sama ya, ada sisi kesehatannya. Biasanya orang kalau minum kopi itu, asam lambung, betul ya. Banyakan dia akan terkikis lambungnya, kemudian menghasilkan asam lambung karena kan mengandung kafein. Ya, tapi si luwak white coffee ini mengklaim bahwa dia aman di lambung gitu. Nah, berarti kan dia punya standar ya, punya kualitas yang berbeda dengan kompetitornya. Oke. Ada lagi? Sekali lagi. Oke, siap Norida. Indomie seleraku. Wih, Indomie seleraku. Semua pasti makan Indomie. Ya. Ya, bisa diterima di lidah semua orang. Nah, itu juga sama. Jadi dengan kita mengklaim bahwa produk kita bisa diterima di masyarakat, kita harus menjamin dari sisi kualitas, ya, kualitas. Nah, dengan menjamin kualitas, maka konsumen kita akan apa? Ya, betul, ada kepuasan ya terhadap kualitas kita. Nah, di sini ada gambar lagi yang nomor 2. Ya, dulu ada handphone dari negara tetangga. Ya, handphonenya itu sekali banting rusak. Bahkan bisa mengubah fisik. Nah, ini fisiknya berubah dari gambar. Ya. Handphone apa? Handphone Cina biasanya gitu ya, teman-teman. Waktu itu macam-macam tuh mereknya dengan berbagai brand gitu kan. Tapi kualitinya tidak diutamakan, sehingga pada saat penggunaan kemudian kesalahan sedikit terjatuh misalnya atau terkena matahari, ya itu akan merubah fisiknya. Jadi tidak awet, tidak tahan lama gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi dengan kita menjaga kualitas, maka kita butuh yang namanya standar. Nah, standar gitu ya. Kita harus punya standar. Oke, kenapa harus ada standar? Menjamin kualitas, betul ya. Harus ada kualitas pada produk yang akan kita buat atau kita pasarkan. Nah, dari kualitas tersebut kita juga punya acuan, punya standar.
parameter apa yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menjaga kualitas produk kita. Gitu ya. Nah, kemudian ada jaminan kualitasnya. Siapa yang menjamin kualitasnya? Ada yang tahu? Ya, QC adalah quality control itu adalah orang yang bekerja untuk mengendalikan kualitas, gitu ya. Nah, jadi untuk menjamin kualitas itu kita harus punya sertifikasi. Jadi kalau kita sudah pegang sertifikasi, berarti kan produk kita sudah ada standarnya gitu. Contohnya adalah helm ya. Jadi teman-teman kalau pakai helm kemudian terjatuh, masih aman ya helmnya? Ya aman, karena helm tersebut punya jaminan kualitas, dia punya standar apa? SNI ya, kalau di negara kita SNI. Jadi kalau di helm itu ada tanda kesesuaiannya ya, SNI. Nah kemudian untuk pengecekannya, quality control tadi, pengecekannya itu dijatuhkan. Jadi ada uji yang namanya uji jatuh ya, uji tekan. Nah itu bisa melihat seberapa kuat dari material yang kita gunakan untuk produk helm ini. Tuh. Oke, next, kenapa industri harus buat produk memenuhi standar? Ini akan menjadi pertanyaan. Kenapa? Ya, tuntutan konsumen ya di pasar retail untuk ekspor impor gitu ya harus memenuhi standar. Di sini adalah contohnya untuk e-commerce di internasional. Bisa di Amazon, bisa di Alibaba. Jadi di e-commerce tersebut mencantumkan standar. Ya, ada standarisasi apa yang sudah dibuat ya oleh produk tersebut. Kemudian juga ada standar kualitasnya, itu nanti dijelaskan di sana. Jadi kita sebagai konsumen aman untuk membeli barang tersebut karena barang tersebut sudah memiliki sertifikasi standar gitu ya. Oke. Baik, di sini ada untungnya standarisasi. Jadi pada zaman dulu berbagai brand ya, baik itu handphone ya, kita bicara produk handphone, brand baik itu Sony Ericsson ya, Motorola, Nokia, sampai BlackBerry itu punya charger sendiri-sendiri, modelnya berbeda-beda ya. Jadi kita tuh nggak bisa mau asal pakai, harus sesuai dengan tipe yang kita pakai. Jadi itu tidak efektif dan tidak efisien. Ya, makanya sekarang ya secara global sudah disamaratakan bahwa untuk charger itu berdasarkan tipe. Ada, ini contohnya adalah Type C. Ya, Type C kan banyak ya. Pakai semua brand pakainya Type C. Jadi memudahkan kita untuk menggunakan. Nah, itu bisa menaikkan efisiensi dan efektivitas penggunaan gitu ya. Next juga ada tuas mobil. Ya, dulu berbagai brand, berbagai tipe itu berbeda-beda. Sehingga konsumen akan sulit untuk ganti spare part misalnya, terjadi kerusakan itu akan sulit. Tapi sekarang secara universal sudah disamaratakan ya untuk tuas mobil. Jadi agar penggunanya bisa mudah dan cepat untuk menggunakan maupun mengganti spare part ya. Oke, dalam perspektif agama, standar juga sudah terapkan ya, sudah ada ya dalam perspektif agama. Jadi masing-masing di kitab-kitab agama masing-masing itu sudah ada yang membahas tentang atau hukumnya tentang standar. Contohnya, misalnya takaran pada saat pembelian, penjualan, ya itu harus sesuai dengan
takaran. Kalau tidak sesuai dengan takaran berarti dosa, curang ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tingkatan standar. Ya, di sini kita bahas mengenai tingkatan standar. Jadi dari sisi perusahaan ini sudah memiliki SOP ya, kemudian bergabung menjadi industri komunitas ya, dari kita punya SOP, kemudian lanjut kita gabung komunitas menjadi standar industri hijau misalnya, kemudian lanjut lagi ke standar nasional ya, di dalamnya ada SNI, SKKNI, ada SNP, dan bisa dinaikkan lagi, meningkat menjadi internasional ya, biasanya ISO gitu ya, ITU, nah dan sebagainya. Oke, untuk macam-macam standar ya, di sini standar lokal, komunitas, sektoral atau industri. Di sini ada panduan penerapan untuk industri hijau. Ya, jadi untuk kita membuat suatu bangunan itu harus disesuaikan dengan standar hijau. Ya, standar industri hijau. Misalnya dari sisi bangunannya harus memiliki open space ya, udaranya biar lebih ya tersirkulasi gitu ya. Kemudian juga ada toilet umum. Jadi ternyata toilet umum ini punya standar loh. Ya. Contohnya yang ada di stasiun, di bandara ya, di fasilitas-fasilitas umum itu toiletnya punya standar. Misalnya apa? Ketinggian pintu, luas area, dan memiliki toilet yang khusus untuk disabilitas. Nah, itu ada standarnya. Jadi toilet umum juga memiliki standar komunitas. Nih ya. Selanjutnya ada halal. Ya, ini untuk produk-produk baik makanan ya maupun penggunaan secara luar, oral maupun non oral gitu ya, itu bisa pakai persyaratan standar halal. Tuh ya, teman-teman pasti udah familiar nih ya. Kalau kita mau makan pasti halal nggak? Nah, jadi ini akan meyakinkan konsumen bahwa produk yang akan kita gunakan atau kita konsumsi itu memiliki standar halal. Nah, di sini ada standar nasional. Jadi macam-macam standar nasional. Di Indonesia, standar nasional kita apa? SNI yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, betul. Kemudian di Amerika itu ada ANSI, kemudian ada AFNOR di Prancis, ada SAC di Cina, standar Malaysia di Malaysia, ada JIS di Jepang, DIN Denmark, dan ada standar Australia. Tuh, ini untuk nasional di berbagai negara. Nah, kemudian di sini ada juga standar internasional. Standar internasional yang diakui ya secara global. Itu ada ISO, IEC, SEN, ada CE, ada STM, ASME, nah ada UL, FC. Nah, teman-teman kira-kira familiar nggak? ISO sama CE ya. Biasanya CE ada di mana? Charger elektronik ya. Itu standar Europe. Ya, berarti dari Eropa gitu. Tapi dia diakui secara internasional. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Ara. Mau tanya, kalau standarisasi Indonesia itu apakah diakui juga di negara lain? Oke, jadi ini standarisasi dari Indonesia ya, kita sudah memenuhi standar SNI. Ya, kemudian mau dibawa atau diekspor ke luar negeri, apakah perlu untuk dicek lagi Bu standarnya, dicek lagi kualitasnya? Apakah perlu dicek lagi? Ya, sebenarnya tidak perlu, karena
SNI sudah mengadopsi ISO. Jadi ISO sudah mengakui SNI. Gitu ya. Maka kalau kita punya produk yang akan diekspor ke luar negeri dan punya standar nasional SNI, maka itu akan diakui di negara tersebut. Jadi tidak perlu ada pengecekan ulang karena itu memakan waktu dan biaya gitu. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberikan teman-teman latihan ya. Latihan. Nah, ini dikerjakannya di Adlink sudah saya share. Nanti teman-teman buat, jawab dan masukkan ke Adlink seperti biasa, disubmit ke Adlink gitu ya. Oke, untuk pekan selanjutnya kita akan masuk ke materi konsep mutu ya. Jadi teman-teman, kita ketemu lagi di pekan depan untuk membahas tentang materi konsep mutu gitu ya. Dan jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah standarisasi industri yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah standarisasi industri pada program studi S1 Teknik Industri Universitas Global Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama kepada tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025, LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, serta Direktorat Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikti Saintek. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Global Jakarta, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.